Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang motor listrik ya. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering menggunakan yang namanya motor listrik ya. Motor listrik ini bentuknya beda-beda, tipenya juga beda-beda. Yang pasti salah satu yang akan saya contoh di sini adalah bor listrik ya. Di mana bor listrik ini bisa atau familiar lah dengan kehidupan sehari-hari kita karena bor listrik ini digunakan untuk berbagai macam keperluan ya seperti untuk mengebor, kemudian kadang juga bisa digunakan untuk menggergaji ketika eh, depannya itu kamu ganti menjadi gergaji yang kecil itu ya. Nah, kemudian ketika bor itu digunakan atau kamu operasikan, tentu adanya perubahan daya ya yang akan terjadi. Dayanya itu daya listrik yang bisa dikonsumsi oleh bor listrik itu sendiri, ataupun juga rugi-rugi yang ada di dalamnya. Nah, penggunaan daya listrik tadi itu akan mengakibatkan atau akan menyebabkan bor listrik tadi akan beroperasi ya. Yang mana di dalam bor listrik tadi itu ya terdiri dari beberapa perangkat listrik yang memang mensupport untuk bor listrik itu tadi berputar gitu ya. Berikut ada beberapa ilustrasi dari bagian-bagian motor listrik ya. Kamu bisa lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Pertama, gambarnya menunjukkan bahwa ini adalah motor listrik yang pada saat dipisahkan dari beberapa bagiannya. Terdapat di sini ada stator ya, ada stator, kemudian ada rotor. Nah, kalau yang bergerak atau yang bagian bergerak itu biasanya disebut dengan rotor ya. Kemudian yang diam atau di sini terdapat beberapa bagian lilitan dan lain sebagainya, biasanya itu disebut dengan stator ya. Untuk peletakan stator, rotor dan lain sebagainya, kamu bisa lihat di gambar dua. Di sini lihat, di sini ada stator kemudian rotor. Nah, stator ini dipasang tegak lurus terhadap rotor ya. Kamu bisa lihat. Nah, pada pembelajaran ini, fokus kita adalah pada mekanisme dasar operasi motor, seperti flux magnet, kemudian rangkaian listrik dan magnet, torsi, dan juga gaya gerak listrik akibat gerakan atau motional EMF. Nah, beberapa hal yang teman kamu sebelumnya tanyakan adalah bagaimana cara motor itu bisa berputar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebetulnya putaran motor listrik itu memiliki sebuah gaya yang menyebabkan ketika kita memegang putaran tadi, kita akan ikut terbawa gitu. Semakin erat kita menggenggam, semakin kita juga akan ikut berputar. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah gaya yang bisa membuat motor ataupun rotor tadi pada motor listrik itu bergerak ya. Nah, bergeraknya tadi itu diakibatkan adanya torsi yang ada dalam rotor tadi gitu. Untuk konsep dasar atau sederhana bagaimana motor itu dapat bergerak, kamu perhatikan gambar di layar ini ya. Secara sederhana, konsepnya sebetulnya mudah ya, yaitu jika sebuah kawat itu dialiri arus dan ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya mekanik. Kamu perhatikan di sini ada satu buah batang konduktor, lalu kemudian di sini ada satu buah objek yang merupakan magnet ya. Ini south, ini north. Nah, ketika posisinya tegak lurus seperti pada gambar, maka kamu akan menyaksikan bahwa ketika ada arus yang melilit konduktor atau ketika ada arus yang melewati batang konduktor yang ini, di sini ditulis dengan current in conductor atau current in conductor, maka akan ada sebuah gaya yang menyebabkan benda atau objek dengan label north dan south atau ini bisa dikatakan atau katakanlah ini adalah sebuah magnet ya, maka gaya yang akan bekerja pada objek tersebut akan bergerak secara tegak lurus terhadap konduktor tadi.
Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu konsep awal atau konsep dasar yang menyebabkan atau yang dapat menyebabkan motor dapat bergerak. Ya. Nah, secara sederhana, kerja motor itu adalah disebabkan oleh arus dalam satu konduktor ditambah dengan medan magnet sehingga medan magnet tadi itu akan menghasilkan sebuah gaya. Gaya inilah yang kemudian memiliki torsi yang bisa memutar rotor yang biasa kamu perhatikan dalam motor listrik. Nah, banyak konduktor itu akan menyebabkan gaya juga dijumlahkan. Kemudian disusun melingkar, itu untuk menjadi sebuah torsi, sehingga torsinya ini nanti akan menghasilkan rotasi, gitu ya. Magnetic field dan magnetic flux. Kalau kamu perhatikan, ketika kamu punya sebuah batang magnet misalnya, kemudian kamu taburkan biji besi di area sekitar magnet tadi, maka akan terbentuk beberapa bentuk seperti adanya lingkaran atau looping ya. Nah, lingkaran inilah yang kemudian disebut dengan flux ya. Nah, kemudian untuk garis-garis putus-putus seperti ini disebut dengan garis hayal, tapi ini disebut dengan garis flux. Tuh ya. Nah, garis-garis inilah yang nantinya akan bersifat kontinu, tanpa awal maupun akhir. Maksudnya gini ya. Jadi ketika garis-garis ini keluar dari sisi north, maka dia akan looping secara otomatis menuju ke sisi yang south. Gitu ya. Sehingga dari sisi utara menuju ke sisi selatan dan begitu pun seterusnya ya. Sehingga dengan adanya ilustrasi garis-garis flux ini, itulah yang kemudian disebut atau kita sebut dengan medan magnet. Garis flux magnet ini selalu membentuk lintasan tertutup. Sehingga dengan adanya flux ini, kita bisa mengetahui kadar atau seberapa besar flux ini nanti akan mempengaruhi suatu benda yang ada di sekitarnya. Kemudian selain menunjukkan arah, diagram garis flux ini juga memberikan informasi tentang intensitas medan magnet. Jadi kalau kamu misalkan pernah melakukan satu eksperimen atau percobaan terkait dengan magnet dan biji besi ya, semakin rapat si garis flux ini, maka medan magnetnya akan semakin besar. Nah, pengaruhnya buat apa? Tentu ini akan mempengaruhi objek-objek yang ada di sekitarnya. Karena kita membahas tentang motor listrik, maka intensitas garis flux inilah yang kemudian akan kita cari nilainya, sehingga bisa kita rekayasa nilainya. Eh, Kemudian nanti implikasinya adalah untuk bagaimana cara kita mengatur seberapa besar motor listrik itu dapat berputar atau seberapa cepat dia bisa melakukan rotasi, gitu ya. Jadi fungsi dari garis flux ini adalah untuk mengindikasikan kepada kita atau memberitahu informasi kepada kita seberapa besar medan magnet yang ada dalam batang magnet tadi ya. Kemudian karena sulit ya untuk mengetahui seberapa besar kerapatan flux tadi, maka sebetulnya ada formasi atau formula yang dapat menghitung seberapa besar kerapatan flux tadi. Fungsinya buat apa? Kerapatan flux ini adalah fungsinya berkaitan sekali dengan torsi. Nah, karena berkaitan dengan torsi, maka gaya yang akan dihasilkan oleh kerapatan flux yang kita miliki atau yang dimiliki oleh suatu objek yang kita jadikan eksperimen tadi, ini akan juga mempengaruhi gaya dari atau besaran gaya dari si benda tadi ya untuk dia melakukan perputaran. Nah, rumusnya di sini ada B sama dengan flux per A. Nah, di sini ada flux. Flux ini adalah satuannya Weber ya. Kemudian ada luas area. Ini dilambangkan dengan A. Ini satuannya adalah meter persegi. Kemudian B adalah kerapatan flux. Pada umumnya ini adalah satuannya Weber per meter persegi ya guys ya. Tapi pada praktiknya biasanya digunakan menggunakan satuan Tesla ya. Karena 1 Weber per meter persegi itu adalah 1 Tesla. Jadi kalau seandainya ada beberapa eh, contoh soal terkait dengan satuan dari kerapatan flux ini, maka kamu bisa gunakan Weber per meter persegi ataupun Tesla ya. Contoh. Sebuah inti besi pada motor listrik ini dialiri arus atau dialiri flux magnet sebesar 4 miliweber.
Kemudian luas penampangnya ini adalah 20 cm persegi. Tentukan rapat flux magnet pada inti. Dengan adanya formulasi yang telah kita pelajari tadi, maka kamu tinggal mengkonversi yang tadinya miliweber menjadi Weber ya. Nah, ini yang diketahui adalah fluxnya. Lalu kemudian ada area atau luasan di sini ya. Satuannya di sini 20 cm persegi. Maka kamu bisa mengubah atau mengkonversinya menjadi meter persegi sehingga dapatkanlah 20 cm persegi ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, setelah informasi ini cukup lengkap, maka kamu tinggal melakukan operasi hitung seperti biasa ya. Ini hanya pembagian. Untuk mendapatkan rapat atau nilai rapat flux magnet, kamu tinggal membagi flux dengan luasannya. Sehingga didapatkanlah B sama dengan 2 Weber per meter persegi atau 2 Tesla. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal berikutnya. Silakan kamu capture sendiri. Nanti kamu tinggal pelajari ya. Lalu materi kita berikutnya adalah kamu perhatikan di layar. Di sini ada gambar seperti sebelumnya. Ada force, ada current in inductor, kemudian ini adalah batang konduktor ya dan batang magnet. Lalu kemudian ada formula tentang kerapatan flux ya. Atau di sini tadi kerapatan medan magnet ya. Oke, atau rapat flux ya. Nah, dengan adanya dua formasi ini, kita bisa mendapatkan informasi lain terkait dengan informasi yang akan kita butuhkan. Pertama, arah gaya. Arah gaya pada gambar yang kamu bisa lihat di layar ini, itu akan tegak lurus terhadap arah arus dan juga terhadap rapat flux magnet. Kita tahu bahwa arah rapat flux magnet ini kan ke samping gini, maka dia juga tegak lurus terhadap gaya yang dihasilkan. Nah, dia juga tegak lurus terhadap arusnya gitu ya. Karena arusnya tadi kita sudah contohkan atau misalkan arah arusnya itu adalah arah yang menembus layar. Sini berarti kita ya. Nah, kemudian jika rapat fluksnya horizontal ke kanan, artinya dia horizontal dan mengarah ke kanan dan arus mengalir keluar pada bidang kertas, maksudnya ke arah kita ya, guys ya. Maka gaya ini akan vertikal ke atas. Bisa kamu lihat bahwa ilustrasi arah gayanya adalah ke atas. Dan ini merupakan arah tegak lurus ya terhadap arus yang telah kita ilustrasikan tadi. Kemudian jika medan atau arusnya dibalik, gaya akan ke bawah. Nah, kamu bisa katakanlah arusnya kamu balik ya. Arusnya yang tadinya mengarah ke kita, kita ibaratkan arusnya mengarah ke sana atau menembus bidang ya. Nah, dengan begitu, maka force-nya atau gayanya akan berbalik ke bawah. Kemudian jika kita menggandakan arusnya, katakanlah tadi kita gunakan arusnya adalah 1 ampere. Kemudian di percobaan yang kedua, kita gunakan 2 ampere. Itu yang pertama. Kemudian gayanya juga akan menambah atau dikali 2 seperti penambahan dari nilai arus kita tadi. Jadi ketika arusnya kita gandakan, maka gayanya juga akan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini yang menarik. Jika keduanya digandakan, maksudnya itu adalah arus yang kita gandakan, kemudian medan magnetnya juga kita gandakan. Nah, pada konsep ini, medan magnetnya kita tidak bisa gandakan sebetulnya, karena memang ini adalah diilustrasikan merupakan permanen magnet ya. Kapan kasus medan magnet bisa kita gandakan? Ketika magnetnya merupakan magnet buatan. Jadi kalau kamu perhatikan, setiap rotor pada motor listrik itu ada dua jenis ya. Ada yang menggunakan permanen magnet, ada yang merupakan induksi ya. Jadi magnetnya itu diakibatkan oleh adanya aliran arus listrik yang berada dalam rotor itu. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka jika dua-duanya kita gandakan, maka gaya yang akan atau gaya yang dihasilkannya akan meningkat 4 kali lipatnya. Bayangkan.
dengan kita menggunakan arus dan juga menggunakan medan listriknya, maka gaya yang dihasilkan akan menjadi 4 kali lipatnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu pilihan oleh para desainer motor listrik untuk membuat atau mendesain motor listriknya itu tidak menggunakan permanen magnet. Salah satu alasannya adalah ini ya. Lalu kemudian bagaimana cara menghitung gaya yang tadi kita sudah obrolkan ya. Salah satu yang bisa kamu gunakan adalah formulanya seperti ini ya. Jadi gaya pada konduktor ini adalah kita katakanlah panjang itu adalah L ya. Kemudian arus yang terjadi pada konduktor kita berinisial I dan berada dalam rapat flux magnet B sepanjang kawat. Kemudian persamaan sederhananya adalah F sama dengan B kali I kali L ya. Di mana B ini adalah eh, rapat flux atau medan magnet, I-nya adalah arus, L-nya itu adalah panjangnya. Gitu ya. Satuannya meter, kemudian F-nya adalah Newton. Nah, formula inilah yang kemudian menjadi eh, fokus kita untuk selanjutnya ya. Contoh, jika sebuah kawat ini memiliki satu panjang 0,3 meter, berada dalam medan magnet seragam yaitu nilainya 0,8 Tesla, lalu kemudian jika arus yang mengalir pada kawat itu adalah 5 ampere dan arahnya itu telah tegak lurus terhadap medan, hitung gaya pada kawat. Ini cukup sederhana ya, F sama dengan B kali I kali L. Kamu tinggal masukkan atau substitusikan nilai-nilainya, maka hasilnya adalah 1,2 Newton. Nah, contoh dua ini adalah contoh yang cukup menarik karena ini akan memperlihatkan atau menjawab beberapa persoalan mengapa dalam motor listrik itu lilitannya cukup banyak ya. Nah, lilitan itulah yang kemudian dijadikan sebagai perhitungan satu buah batang konduktor ya, guys. Nah, contoh. Jadi sebuah konduktor itu memiliki rotor dengan panjang 25 cm. Nah, ini masuknya dalam batang konduktornya ya. Kemudian berada dalam medan magnet 1,2 Tesla. Jika arus 8A, tentukan gaya elektromagnetiknya. Kamu bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya ya. Oke, 1,2 Joule. Nah, untuk hitung-hitungan secara menariknya, di sini ada 100 konduktor aktif ya. Contoh soal yang ketiga, kamu perhatikan. Nah, 100 konduktor ini merupakan sebuah lilitan yang mana ketika dia diletakkan sejajar dengan rotor, maka dia akan bertindak sebagai 100, bisa katakanlah 100 buah konduktor yang tegak lurus terhadap rotor ya. Contoh-contoh. Nah, masing-masing panjangnya adalah 0,2 meter. Berada dalam medan 1 Tesla. Dan tiap konduktornya itu adalah memiliki arus sebesar 6 ampere. Nah, ini cukup tinggi ya 6 ampere itu. Kemudian hitung gaya pada satu konduktor. Ingat, satu konduktor itu adalah satu eh, lilitan. Misalkan dalam lilitan itu ada 10 sampai 20 konduktor ya. Nah, satu konduktor itu dihitung di sini gitu. Ya, contoh-contoh. Satu konduktor. Ketika kita menghitung satu konduktor, itu nilainya 1,2 Newton. Tapi ketika kita menjumlahkan semua gaya yang terjadi, dengan di sini kasusnya adalah 100 konduktor, maka gaya yang terjadi dengan arus 6 ampere, kemudian panjang konduktornya adalah 0,2 meter, tapi ada 100, maka gaya totalnya, ini kita tinggal kalikan 1,2, 1,2 itu adalah gaya pada saat konduktor itu cuma satu. Lalu kita totalkan dengan 100 atau dikalikan dengan 100, maka hasilnya 120 Newton. Bayangkan, dengan hanya menambahkan 100 konduktor dengan nilai yang sama, panjang yang sama, kemudian medan listriknya sama, dan arusnya sama, kita bisa eh, melakukan 100 kali lipat atau kita bisa menambahkan gaya berkali lipat. Ini dari 1,2 Newton hingga 120 Newton. Nah, itulah kemudian kenapa dalam praktiknya motor listrik itu memiliki beberapa jumlah lilitan konduktor.
dalam statornya ya. Tidak lain ini untuk membuat ataupun eh, menghasilkan, tujuannya adalah untuk menghasilkan gaya yang cukup besar sehingga dengan adanya gaya ini akan menghasilkan torsi yang cukup besar. Nah, inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai satu acuan untuk eh, menggerakkan rotor tadi ya. Nah, ini adalah tugasnya. Nanti kamu silahkan diskusi dengan satu teman kelompoknya. Kemudian nanti silahkan jawab beberapa tugas dari materi ini ya. Nah, ini dua tugasnya ya. Yang pertama ada terkait dengan cara kamu membandingkan. Yang dibandingkan itu adalah konduktornya, gitu ya. Yang tadinya 10 cm, kemudian ini menjadi 20 cm. Nanti pengaruhnya seperti apa? Lalu kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan eh, gaya mana nih yang bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Panjangnya sama. Yang beda itu adalah areanya atau luasannya ya. Jadi ketika luasan itu berbeda, apa nanti yang akan terjadi dalam putaran atau rotasi motor tadi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran kamu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.